siang Pak Moko. Selamat siang Pak Renner. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk siang hari ini bersama Pak Moko untuk belajar bersama, belajar dari Pak Moko tentang bagaimana mengambil keputusan dengan mengedepankan nilai kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Moko bisa meluangkan waktu untuk saya bisa menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Pak Moko, untuk wawancara ini adalah berkisah tentang kasus yang Pak Moko sudah selesaikan pada waktu sebelumnya. Bisa nanti Pak Moko sampaikan kasusnya seperti apa, ceritanya seperti apa, lalu bagaimana Pak Moko mengambil keputusannya, lalu apa keputusannya. Tapi sebelumnya Pak Moko, sebelum kita sampai keputusan kasus yang Pak Moko alami, sehingga Pak Moko bisa mengambil keputusan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya. Nanti bisa Pak Moko jawab. Bila mana ada yang kurang jelas, nanti bisa Pak Moko tanyakan lagi maksud dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, selama ini sebagai kepala sekolah, saya yakin juga Pak Moko sudah menghadapi berbagai macam kasus, terutama sebagai kedudukan Pak Moko sebagai kepala sekolah. Lalu bagaimana cara Pak Moko sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang Pak Moko alami tersebut ini termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral? Jadi langkah-langkahnya ya. Ya, bagaimana cara Pak Moko mengidentifikasinya? Terima kasih Pak Renner, saya diberi kesempatan untuk diwawancara. Mudah-mudahan pertemuan ini saling menguatkan ya. Saya bisa mendapat pengalaman baru, tapi nanti sambil kita belajar, siapa tahu di pengalaman yang saya temui itu ada hal yang belajar masih bersama Pak Renner. Jadi ketika kalau yang pertanyaan yang pertama terkait dengan mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, biasanya saya melihat dari mencoba mengidentifikasi lalu dari pilihan-pilihan yang tersedia, misal sama-sama benar ataupun benar versus salah yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Itu sih yang biasanya kita lakukan. Baik Pak Moko, terima kasih. Berarti saya simpulkan untuk pertanyaan pertama, Pak Moko mencoba mengidentifikasi dari pilihan yang tersedia Pak Moko ya. Baik. Lalu pertanyaan kedua, selama Pak Moko menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Pak Moko menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih Pak Renner. Saya biasanya karena di sekolah biasanya kita melibatkan banyak guru, kemudian ada tim struktural. Saya biasanya meminta masukan, jadi mempertimbangkan masukan-masukan dari teman-teman, entah itu guru maupun dari tim struktural. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, sekolah ini usianya sudah cukup panjang. Kepala sekolah silih berganti. Ada keputusan-keputusan terdahulu itu yang menjadi pelajaran bagi kita, dan itu menjadi dasar kita dalam menetapkan sebuah keputusan. Begitu Pak Renner. Baik Pak Moko, terima kasih. Berarti Pak Moko mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Pak Moko hadapi itu dengan tentunya bantuan atau pandangan dari rekan-rekan sejawat maupun struktural. Begitu Pak Moko ya. Baik, setelah itu apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Pak Moko lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada Pak Moko? Oke. Kalau biasanya secara umum kita mencoba mencari informasi yang cukup tentang
masalah atau kasus yang kita hadapi. Gunanya itu juga untuk bagaimana kita mengambil langkah-langkah berikutnya. Lalu yang kedua itu melibatkan semua pihak. Kalau tadi pertanyaan nomor 2 tadi, kami juga tidak bekerja sendiri, ada tim struktural, ada teman-teman guru, nah itu kita libatkan. Biasanya kita berdiskusi dalam rapat. Lalu setelah kita berdiskusi, tentu ada pendapat-pendapat yang muncul di sana. Kita memilah-milah pendapat-pendapat itu yang bisa kita ambil sebagai keputusan, kita saring. Mungkin ada 5 atau 4 pendapat, kita perkecil lagi bisa menjadi 2 atau 3. Seperti itu Pak Renat. Baik, nanti demikian ada langkahnya Pak ya. Iya. Dari mencari informasi, lalu bertukar pendapat atau menanyakan pendapat dari sejawat dan seterusnya. Lalu setelah langkah-langkah atau prosedur ditetapkan Pak Moko, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Moko anggap penting atau efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kami setelah tadi ada beberapa keputusan, kita mengambil solusi yang kita ambil satu solusi yang kita anggap itu tepat, kita anggap tepat, kita sepakati, dan itu kita sampaikan kepada forum guru dan struktural, lalu juga orang yang terlibat dalam masalah atau kasus itu juga kita informasikan. Seperti itu Pak Renat. Baik Pak Moko, terima kasih. Lalu tentu dalam pengambilan keputusan ini tentu banyak sekali tantangan ya Pak Moko ya. Tantangan-tantangan yang Pak Moko hadapi dalam semua kasus. Nah, kira-kira menurut Pak Moko apa saja sih tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya biasanya ketika kita di awal harus mencari informasi itu adalah minimnya informasi yang kita dapat. Jadi minimnya informasi yang kita dapat. Lalu yang kedua, ketika kita sudah bertemu dengan teman-teman yang kita mintai pertimbangan, sarannya begitu beragam, pendapatnya begitu beragam. Nah, tapi di sisi lain itu menjadi tantangan, tetapi juga sisi lain menjadi peluang ya. Peluang kita bisa memecahkan suatu masalah atau kasus. Gitu Pak Renat. Luar biasa, berarti dari tantangan menjadi peluang Pak ya. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk memecahkan kasus-kasus tersebut, apakah Pak Moko memiliki skema jadwal tertentu atau langsung diselesaikan di saat itu juga Pak Moko? Kalau kita menghadapi masalah, memang kalau kita langsung coba selesaikan masalah itu di waktu itu, jadi di waktu kejadian lalu kita ambil keputusan, sepertinya ada kemungkinan kita mengambil keputusan yang kurang tepat ya. Informasi yang kita dapat belum begitu banyak, lalu belum mendapat pertimbangan dari berbagai pihak, maka ya kita buat jadwal. Biasanya ada jadwal, kita ingin menyelesaikan itu, misal ada satu masalah ingin kita selesaikan dalam tempo 3 hari atau 1 minggu, berarti mencari informasi itu setelah kejadian kita coba cari informasi, dan hari berikutnya sudah mulai berkomunikasi dengan teman-teman, lalu memilah-milah, hari berikutnya lagi memilah-milah dan sampai ke keputusan. Jadi ada waktu target yang harus kita tentukan. Baik, berarti memang untuk menyelesaikan kasus ini nggak bisa buru-buru Pak Moko ya. Iya. Ada waktu yang harus disusun supaya keputusan yang dihasilkan benar begitu Pak ya. Tentunya berdasarkan tingkat apa ya? Urgensinya ya. Ya. Kalau semakin urgen maka semakin cepat diselesaikan. Iya, betul Pak. Baik Pak Moko, untuk pertanyaan ke-8. Nah, dari semua hal yang sudah Pak Moko sampaikan, Pak Moko ceritakan tadi tentang pengalaman Pak Moko, pembelajaran apa yang bisa Pak Moko sampaikan kepada saya yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman Pak Moko yang tadi bisa disampaikan? Kalau pelajaran utama yang bisa saya petik sih, yang pertama, pengambilan keputusan itu tidak bisa secepat yang kita harapkan ya. Kadang ada waktu yang harus kita lewati karena ada tadi prosedur-prosedur yang tadi disampaikan tadi, ada langkah-langkah itu kan juga membutuhkan waktu. Nah, kadang kita pengennya
seperti obat ya, selesai ada penyakit hari ini selesai hari ini. Tapi ketika kita bertemu dengan masalah atau kasus, ternyata ketika kita mencoba mengikuti prosedur yang ada itu ada hal-hal baru yang kita temui, dan itu memperkaya pemikiran kita dalam mengambil keputusan. Dan ternyata kadang yang saya pikirkan di awal dengan keputusan akhir setelah mendapatkan informasi, pertimbangan dari rekan-rekan sejawat, kemudian memilah-milah alternatif-alternatif yang ada, ternyata berbeda dan di pikiran awal dengan setelah melewati tahapan itu. Tentu itu menjadi pengalaman ya Pak, pengalaman baru bagi saya, dan mudah-mudahan itu juga bisa saya terapkan terus-menerus. Jadi dalam mengambil keputusan meminimalkan kekeliruan kalau kita melibatkan banyak orang. Itu Pak. Terima kasih atas pengalamannya Pak Moko, bagaimana Pak Moko mengambil keputusan dari kasus-kasus dilematika yang sudah Pak Moko hadapi. Baik, kita masuk ke sesi kedua Pak Moko ya, terkait dengan kasus yang sudah mungkin Pak Moko siapkan sebelumnya. Ya. Bisa Pak Moko sampaikan, ceritakan apa kasus yang paling Pak Moko ingat atau Pak Moko berkesan terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Pak Moko lakukan. Mungkin pengalaman ini setahun yang lalu ya, sebelumnya saya menjadi wakil kepala sekolah, terus kemudian menjadi kepala sekolah. Ketika itu ada siswa kita di kelas 4, itu menurut catatan wali kelas, lalu guru-guru yang mengaku di kelas tersebut, anak ini memang perilakunya sedikit mengkhawatirkan atau destruktif itu ya. Kalau dia marah, pintu yang ditendang, kadang menyakiti temennya, maka dari situ kita melihat kok sepertinya anak ini harus ada penanganan khusus. Awalnya kalau tadi kita berpikir ya, tadi pengalaman apa yang saya peroleh, saya berpikirnya pindahkan aja anak ini karena sepertinya sekolahnya tidak cocok di sini. Ini sekolah umum, bukan sekolah yang khusus untuk menangani anak-anak yang berperilaku memiliki perilaku atau kebutuhan khusus gitu ya. Tapi kemudian coba kita cari informasi. Waktu itu saya bertanya dulu dengan tim struktural, kemudian ada pengalaman masa lalu. Kita juga memiliki siswa-siswa seperti itu. Ketika pindah dari sekolah kita itu tidak lebih baik penanganannya, maka dari situ kita coba cari informasi akar masalahnya apa sih. Nah, kebetulan dari anak ini berasal dari TK kita, jadi kalau rekam medisnya, kalau ibaratnya dokter, rekam medisnya itu lebih mudah kita tanya ke TK, lalu kemudian kita cari informasinya. Kemudian saya sempat beli buku karena saya tertarik mendampingi anak ini, karena saya berpikir ya, siapa tahu di beberapa tahun yang akan datang kita masih dapat siswa-siswa seperti ini. Mendapat siswa seperti ini, maka coba saya beli buku, lalu buku itu ada kesempatan HSG saya bagikan ke teman-teman. Nah, teman-teman kemudian memetakan, oh ternyata arahnya ke sana, ya arahnya satu anak ini deh. Kemudian ketika itu menjadi perbincangan di rapat berikutnya, rapat akademis ya, ada rapat akademis, kita bertemu, lalu ada menjadi bahan pembicaraan, terus kita mereview juga keputusan-keputusan yang pernah diambil SD. Nah, ternyata sepertinya baik juga kalau kita tahu informasi untuk menangani. Setelah itu ada yang memberikan informasi, Pak, di sana ada tempat terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu saya dengan wali kelas waktu itu, karena yang punya catatan kejadian tiap hari itu wali kelas, karena waktu itu kurikulumnya masih K13 guru kelas. Lalu kita ke tempat terapinya, ngobrol bagaimana langkah-langkah di sana. Lalu ini menjadi bekal kita ketika ketemu dengan orang tua. Tapi kesepakatan anak ini tetap di SD ini sudah melalui rapat ya. Nah, lalu ada itu, kemudian
bertemu dengan orang tua, kita coba menggali meskipun sebenarnya kita tahu background orang tua itu dari TK. Kemudian memang orang tua tidak secara jujur mengatakan penyebabnya apa, tetapi kita sudah tahu, maka langkah-langkahnya kita bukan cari penyebabnya, kemudian langkah-langkah yang kita dapat dari terapis tadi kita sampaikan. Maka harus ada kesepakatan antara di sekolah, di rumah, dan di terapi. Tempat terapi itu harus sejalan. Ketika anak ini bisa tenang, diapresiasi, apresiasinya yang di rumah, di sekolah, dan di terapi itu sama. Nah, kemudian kita sepakati dengan orang tua, anak ini tetap dibawa ke terapi. Jadi waktu itu anak harus pulang lebih dulu sebelum jam sekolah pulang, karena terapinya memang di siang hari, pagi sampai siang. Kemudian terapi di sana. 3 bulan pertama kita pantau, kita berkomunikasi dengan terapisnya, dengan orang tua, dari sekolah sudah melaporkan ke terapis. Nah, berjalan baik dan ada kesepakatan waktu bertemu dengan orang tua nunggu di sekolah. Jadi tidak 3 bulan pertama itu nunggu di sekolah. Kalau ada kejadian apa-apa kita kan sama dengan terapisnya, pengalamannya, pengetahuannya dibuat sama, diberi informasi yang sama, penanganannya sama. Nah, ketika sudah tidak terhandle di sekolah, maka akan dibawa pulang, dibawa ke terapis. Berjalan lancar 3 bulan pertama, lalu 3 bulan berikutnya frekuensi orang tua di sekolah itu dikurangi. Kita menguranginya bukan kedatangannya, tapi kalau tadinya nunggu di depan kelas, sekarang orang tua nunggunya di pos satpam. Jadi sudah semakin menjauh. Nah, di 6 bulan pertama itu aman, tidak ada masalah. Lalu di 9 bulan berikutnya kan, 3 bulan lagi, itu orang tua sudah tidak nunggu di sekolah, tetapi di rumah dengan posisi HP standby. Nah, di sini pernah ada kejadian tiba-tiba anak itu ya mengulang kejadian yang sebelumnya. Mungkin ya kalau orang bilang tantrum gitu ya. Orang tua ditelepon, kedua orang tuanya datang dan langsung dibawa ke terapis. Lalu ketika sudah 1 tahun di libur kenaikan kelas, orang tua ini cukup senang dengan perkembangan anaknya, tetapi mau melakukan observasi lanjut ke Jakarta. Lalu dibawalah ke dokter anak dan psikiater. Dokter anaknya, dari dokter anak dulu menyarankan untuk ke ahli gizi. Ternyata dari ahli gizi itu faktor makanan mempengaruhi. Lalu selama liburan itu dicoba oleh orang tua tidak memberikan makanan yang mengandung gula cukup tinggi, maka sudah ada perubahan perilaku. Nah, kemudian di tahun berikutnya ketika sudah naik kelas, itu orang tua menyampaikan kepada kita, ini Pak, ini konsumsi gulanya harus dikurangi, makanan mengandung gula harus dikurangi. Nah, sampai saat ini kerjasama itu masih jalan. Ketika orang tua mendapatkan informasi baru, kita diberi informasi tersebut, dan itu juga memperkaya kita. Beberapa guru kita yang pernah jadi wali kelasnya punya pengalaman mendampingi anak ini, juga punya pengalaman juga ketika kedepannya di sekolah kita ada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus sama dengan anak. Itu kerjasama dan dengan orang tua, dan sampai saat ini masih berjalan. Mudah-mudahan anak ini sampai lulus SD, menjadi alumni SD, dan mudah-mudahan perilakunya semakin membaik, dan nantinya harapannya sama dengan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Moko, luar biasa cerita yang Pak Moko sampaikan. Bila terkait dengan kasus tersebut, izin saya merangkum sedikit. Berarti dalam kasus yang Pak Moko sampaikan tadi, Pak Moko dihadapkan sebenarnya awalnya pada 2 pilihan. Iya. Kalau saya lihat tadi, dengarkan tadi, baik pilihan pertama adalah mengembalikan kepada orang tua dengan harapan orang tua bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah yang memang khusus menangani kasus tersebut. Lalu yang kedua adalah ya Pak Moko, pilihan kedua ya tetap sekolah di sini seperti biasa, apapun yang terjadi ya dihadapi. Lalu ternyata melalui proses langkah-langkah yang Pak Moko sampaikan tadi sebelumnya, Pak Moko pada alternatif yang
tiga pilihannya, yaitu tetap sekolah di SD kalau lulus tapi dengan catatan-catatan tertentu seperti pendampingan orang tua, lalu kesepakatan untuk terapis dan pemantauan terus sehingga ada perubahan yang terjadi pada anak tersebut. Baik, terkait dengan kasus yang Pak Moko sampaikan tadi, menurut Pak Moko nilai apa sih yang bertentangan dalam kasus tersebut? Nilai yang bertentangan kalau tadi keputusan awal tadi Pak. Jadi kita saya punya dengan teman-teman ada keputusan karena SD ada pengalaman punya siswa seperti itu yang pengalaman terdahulu itu dikeluarkan, dikembalikan ke orang tua, terus akhirnya dicarikan sekolah, dicarikan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak. Tetapi masukan dari teman-teman itu kayaknya tidak lebih baik dibandingkan di sini. Maka keputusan yang kali ini itu kita tidak mengembalikan kepada orang tua, tetapi kita coba kita dampingi dengan berbagai tahapan treatmentnya ya. Tentu dengan kesepakatan orang tua karena tanpa peran orang tua juga ini tidak bisa berjalan dengan baik. Begitu sih Pak, ada dua yang bertentangan tadi. Berarti kalau saya lihat berdasarkan yang Pak Moko sampaikan, ada rasa empati, kepedulian untuk anak ini sebenarnya. Kita peduli dengan masa depan anak ini. Kita takutkan bila mana nanti anak ini pindah dari sini malah semakin menjadi karena mengingat kisah-kisah yang pernah dulu, sehingga rasa iba, rasa kasihan itu timbul menjadi salah satu parameter dari pengambilan keputusan ini. Kita juga saya lihat tadi berdasarkan kisah dari Pak Moko tadi, berarti ada juga nilai yang bertentangan dengan tersebut, bahwa anak ini di kelas sering kumat loh Pak ya. Kumat bahasanya artinya sering menunjukkan gejala perilaku awal. Harapannya sih teman-teman lainnya dapat belajar dengan baik, sehingga tidak terganggu oleh anak ini. Sehingga ini yang menjadi pemikiran dari pengambilan keputusan yang Pak Moko lakukan. Baik. Sedikit tambahan informasi Pak, sampai saat ini orang tua itu ketika habis liburan, misal anak itu konsumsi gula tinggi, susah makan coklat dan sebagainya, menginformasikan ke wali kelas. Jadi biar nanti kalau tiba-tiba hari itu ada kejadian, wali kelas sudah tidak kaget dan siap langsung telepon ke orang tua. Itu yang sampai saat ini terjadi seperti itu. Efeknya luar biasa ya. Iya. Kelihatan seperti itu. Lalu dalam kasus ini, menurut Pak Moko siapa sih pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan yang Pak Moko lakukan? Saya membaginya dalam beberapa kategori, ada dua kategori keputusan awal, lalu tidak lanjut ya, dan keputusan awal dan tidak lanjutnya. Kalau yang keputusan awal tentu tim struktural, jadi ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Lalu yang kedua dewan guru. Dewan guru itu yang keputusan awal. Lalu yang keputusan tidak lanjut itu ada terapis dan dengan orang tua. Nah, itu yang kesepakatan yang orang-orang yang cukup terlibat dalam ini, dan bahkan kalau sampai saat ini ya orang tua perannya cukup besar karena ketika ada perkembangan anak yang sudah baik dilaporkan ke kita, ketika melenceng kembali ke perilaku awal juga segera dilaporkan ke kita. Baik. Cukup banyak pihak yang terlibat Pak ya, ya. Termasuk anaknya itu sendiri yang menjadi tokoh utama dalam kasus tersebut ya. Oke, baik. Dalam kasus itu Pak Moko, menurut Pak Moko, fakta-fakta apa saja sih yang menjadi tolak ukur dalam indikator Pak Moko menyelesaikan kasus ini? Fakta-fakta yang ada yang bisa menjadi tolak ukur ya. Kalau yang pertama yaitu keterbukaan orang tua dulu. Yang utama itu keterbukaan orang tua. Ketika orang tua sudah terbuka, anaknya ini memang sejak dalam kandungan ada hal dalam tanda kutip hal yang perlu diperhatikan. Kemudian ketika lahir, lalu lingkungan bergaul anak ini
karena di areanya tidak ada anak yang seusia mainnya dengan anak-anak yang dewasa, kemudian apa yang dilihat itu ya yang ditirukan anak, maka itu berpengaruh terhadap anak. Lalu ketika kita coba petakan itu kita ya keterbukaan orang tua yang pertama, yang kedua adalah konsistensi ketika orang tua dan sekolah konsisten saling berkomunikasi itu baik. Kalau komunikasinya sudah mulai terhambat, pernah Pak kita mengalami hambatan itu karena mohon maaf orang tuanya sedang mungkin sibuk atau ada masalah dalam bisnisnya, itu sulit kita hubungi ya. Akhirnya kita memanggil dengan sedikit paksa karena kok nggak datang di panggilan, harus jadwal pertemuannya sudah harus bertemu, tapi nggak ketemu, maka harus dipanggil dengan paksa. Ketika itu ya akhirnya saluran komunikasinya berjalan lancar. Yang utama itu sih Pak. Faktanya bahwa adanya etikat baik kerjasama dari keluarga yang menjadi pendorong misalnya terselesaikan kasus ini. Ya. Lalu kalau juga bisa mungkin sedikit saya lihat dari cerita Bapak tadi, ada fakta yang menarik, ternyata gula menjadi penyebab termasuk penyebab utama dari meningkatnya perilaku anak ini Pak ya, misalnya dia mulai tantrum atau apa. Jadi, begitu ya. Seperti coklat, gula, susu, ya, keju itu nggak boleh, ya bisa dihindari. Ya, itu dari kita bukan menentukan sendiri ya, waktu itu ketika libur ke Jakarta, pas kenaikan hasil observasi dari ahli gizi ya. Fakta yang menarik itu, sehingga itu menjadi faktor pendukung untuk pecahkan kasus ini. Lalu tadi juga saya mendengarkan ada faktor lainnya, misalnya bahwa faktor dari anak ini bila mana perilakunya muncul cukup mengganggu sebenarnya ya. Mengganggu tidak hanya untuk temannya tapi juga mengganggu gurunya begitu ya. Itu menjadi dilema untuk kita sebenarnya. Rencana pembelajaran hari itu bisa kacau hanya untuk mengurus satu anak itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas fakta-fakta yang sudah Pak Moko sampaikan yang relevan sehingga itu menjadi satu faktor pendukung untuk memecahkan kasus. Nah, Pak Moko, izinkan saya untuk sharing berdasarkan yang saya tahu. Tadi keputusan dari Pak Moko selaku kepala sekolah adalah tetap membiarkan anak tersebut bersekolah di sekolah kita STC Carlos, tentu tapi dengan pendampingan lebih. Baik itu kerjasama dengan orang tua, terapis, dan juga tentu dari pihak sekolah. Itu menjadi keputusan bersama Dewan Guru dan juga keputusan dari Pak Moko. Nah, kita akan bersama-sama menguji apakah keputusan yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan alurnya apa belum. Nanti kita sama-sama belajar Pak Moko. Nanti bisa Pak Moko nanti coba dijelaskan. Pertama, menurut Pak Moko, keputusan yang sudah Pak Moko berikan itu, tetapkan itu, apakah berpotensi untuk melanggar hukum? Kalau saya rasakan, bisa lihat, sepertinya tidak karena kita malah memberikan kesempatan bagi anak mendapatkan pembelajaran yang baik di tempat ini tanpa ada diskriminasi. Kita tidak mengembalikan ya, kalau tidak mengembalikan kepada orang tua seperti itu sih Pak. Baik. Jadi secara hukum tidak ada pelanggaran ya. Mudah-mudahan ya, saya rasa juga tidak ada. Yang kedua, apakah keputusan yang sudah diberikan itu ada potensi untuk melanggar peraturan atau kode etik profesi kita sebagai guru? Kalau saya malah ini wujud keprihatinan atau kepedulian kita sebagai guru terhadap peserta didik. Jadi bukan pelanggaran ya, malah kita memberikan hal lebih yang seharusnya memang harus kita berikan kepada peserta didik dan orang tua ya, agar peserta didik ini bisa berkembang menjadi lebih baik ya. Jadi secara kode etik ini tidak melanggar ya putusan itu ya. Baik Pak Moko, kita lanjutkan.
bagaimana perasaan Pak Moko atau intuisi Pak Moko atau feeling Pak Moko, apakah ada yang salah dalam situasi pengambilan keputusan ini? Oke, kalau sesuai dengan feeling saya sepertinya tidak ada, Pak. Jadi saya yakin tidak ada. Cuma ketika proses ini berjalan, kita menemui ada tahapan-tahapan ini sepertinya bagus ya, dan itu tidak terpikirkan sebelumnya. Ketika kalau tahap awal sampai dengan keputusan itu clear, sepertinya sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan prosedur. Tetapi kalau yang tidak lanjut itu ada hal baru yang kadang tidak terpikirkan kita, sampai ke ahli gizi itu kita tidak terpikirkan, tetapi ketika ternyata asupan makanan anak itu berpengaruh terhadap keaktifan anak, itu menjadi hal baru bagi kita, dan itu bisa jadi nanti di kegiatan-kegiatan dengan orang tua kita bisa menjadi masukan bagi mereka juga. Begitu sih Pak. Oke, baik. Lalu andai kata nih Pak Moko, keputusan Pak Moko ini dipublish di media sosial atau media elektronik sehingga viral di media sosial, apakah Pak Moko selaku pengambil keputusan merasa nyaman dengan keputusan yang sudah Pak Moko ambil ini? Kalau selaku pengambil keputusan saya nyaman, tapi ada beberapa pihak yang perlu dijaga informasinya. Ya, karena kalau kita di sekolah kan tidak semua hasil keputusan dengan orang tua, apalagi ini melibatkan perkembangan anak. Ada hal-hal catatan-catatan khusus itu kemudian terpublish keluar. Nah, maka ada kerahasiaan yang ada di sekolah, informasi tingkatan informasi itu yang lepas. Takutnya yang bermasalah adalah dengan orang tua. Ya, kalau kami senang-senang saja ini menjadi pengalaman bagi sekolah-sekolah atau pendidik, bagi kita sebagai pendidik, bagaimana menangani anak-anak yang memiliki kebutuhan lain lebih agresif dan sebagainya, itu baik. Tetapi kalau tadi ada informasi yang harus kita lindungi. Itu secara dasar sekali bahwa sebenarnya tidak ada masalah apabila keputusannya yang dipublish. Ya. Artinya sekolah tetap mengizinkan siswa tetap sekolah di sini dengan pendampingan dari orang tua, terapis, ahli gizi, dan sekolah. Tapi terkait dengan informasi-informasi tertentu tentu harus tetap dijaga demi kebaikan dari orang tua dan juga anak tersebut. Begitu Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Dari pengalaman Pak Moko, setelah pengambilan keputusan ini, kira-kira masih terpikir nggak ada alternatif lain? Nah, begitu. Apakah ini sudah termasuk keputusan terbaik yang sudah Pak Moko ambil, atau kira-kira setelah ambil ini, harusnya ada juga nih pilihan yang lain begitu? Ya, kira-kira. Kalau harapan ya, itu bisa jadi harapan ya Pak. Betul. Bisa jadi harapan. Kalau harapan kami yaitu kami memiliki psikolog di sekolah ini, entah itu sebagai bimbingan konseling bagi anak-anak, karena mau tidak mau di sekolah itu membutuhkan itu. Dan bahkan sekarang kalau kita petakan juga, kita hitung jumlahnya anak yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus itu membutuhkan pendampingan itu di setiap tahun itu pasti ada. Jumlahnya bervariasi sih, ada yang tahun ini 2, tahun lalu 1, bahkan tahun ini tidak ada. Itu fluktuatif sih, bervariasi gitu Pak. Oke, berarti sekarang sudah menjadi 4 opsi Pak ya? Ya. Yang pertama tadinya dikembalikan kepada orang tua agar orang tua bisa menyekolahkannya ke sekolah yang sesuai. Ya. Lalu yang kedua tetap belajar seperti biasa. Kita kerjasama dengan pihak ketiga. Lalu yang ketiganya dia tetap sekolah tapi dengan pendampingan dari orang tua dan sekolah. Yang keempatnya sekolah menyediakan tenaga khusus. Iya, tenaga khusus. Oke, baik. Menjadi opsi alternatif lain. Iya. Dan ini menjadi harapan ke depannya. Iya, menjadi harapan. Bila mana bisa terwujud, sehingga opsi keempat inilah yang paling ideal. Tidak hanya kerjasama dengan orang tua, terapis, tapi sekolah juga memiliki tenaga profesional yang bisa mendampingi. Oke, baik. Saya rasa cukup Pak Moko. Terima kasih atas sharing pengalamannya.
tentu saya yakin keputusan yang sudah Pak Moko ambil sebelumnya itu sudah pasti Pak Moko refleksikan dalam diri, lalu Pak Moko renungkan, menjadi pengalaman Pak Moko untuk pengambilan keputusan ke depannya. Sungguh luar biasa pengalaman Pak Moko yang sudah Pak Moko sharekan dengan saya terkait dengan bagaimana menghadapi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Bukan kita kucilkan, malah harus kita rangkul, kita perhatikan sehingga kebutuhan belajar anak bisa terpenuhi, dan dengan tagline yang terkenal sekarang, berpihak pada anak bisa terwujud sehingga anak-anak mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Mungkin itu bisa saya sampaikan Pak Moko. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Renner, semoga sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Moko. Ya, terima kasih Pak. Baik, selamat siang Pak Yuda. Selamat siang Pak Renal. Terima kasih atas waktunya. Ya. Di siang hari ini Pak Yuda menyempatkan waktu untuk kita bertemu dalam rangka saya menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya hari ini bisa dapat belajar bersama Pak Yuda bagaimana Pak Yuda selaku kepala sekolah melalui pengalaman Pak Yuda belajar untuk mengambil keputusan yang selama ini Pak Yuda lakukan. Baik, kita langsung masuk saja. Berdasarkan pengalaman Pak Yuda selama ini selaku kepala sekolah, bagaimana cara Pak Yuda untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang Pak Yuda alami, itu termasuk kasus dilema etika atau termasuk kasus bujukan moral? Oke, baik. Terima kasih Pak Renal. Pertanyaan pertama, bagaimana cara saya mengidentifikasi yang mana termasuk dilema etika atau yang termasuk bujukan moral? Pada dasarnya itu dilema etika itu kita membuat keputusan di mana kedua keputusan yang akan kita ambil ini sama-sama benar, di mana tidak ada selama ini sih dalam hal bujukan moral saya belum mengalami untuk mengambil keputusan tentang bujukan moral. Tapi dari dilema etika saya pernah mengalami suatu kasus, terutama peserta didik dalam mengambil keputusan benar dan benar. Oke, baik. Lalu dalam menjalankan keputusan tersebut, dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua kepentingannya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Pak Yuda selaku kepala sekolah mengambil keputusan tersebut? Yang jelas, yang pertama kita mau tahu ya tujuan dari kita mengambil keputusan ini apa, berdampak kepada siapa saja. Kemudian yang jelas saya akan musyawarah, berdiskusi pertama dengan wakil kepala sekolah, dengan dewan guru. Kalau itu tentang siswa pun saya akan libatkan guru BK, dan tentunya kalau ranahnya sudah lebih dalam dan harus lebih spesifik lagi, mungkin melibatkan orang tua ataupun stakeholder yang mungkin akan bisa membantu permasalahan yang dialami, terutama kepada peserta didik. Oke, baik. Kalau begitu banyak pihak-pihak yang terlibat, begitu Pak Yuda, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Yuda lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Oke, baik. Untuk mengambil keputusan ini, langkah yang pertama yang saya jalankan adalah menggali dulu masalah apa sih yang terjadi. Kemudian setelah menggali, tentu saya akan bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait lah yang berkaitan dengan permasalahan ini. Kemudian yang ketiga adalah memanggil murid yang bersangkutan yang bermasalah. Oke, baik. Diawali dengan menggali informasi dulu ya, Pak Yuda. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Pak Yuda, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Yuda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini adalah adanya hubungan yang baik antara murid dan guru.
Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, orang tua, bahkan mungkin pihak sekolah yang bisa kita jalin. Oke, luar biasa, berarti memang komunikasi itu penting Ya. supaya pengambilan keputusannya bisa tepat begitu Pak Yuda ya. Lalu tentunya selama Pak Yuda menjabat sebagai kepala sekolah menghadapi berbagai macam kasus yang sudah Pak Yuda tangani dan menghasilkan keputusan pasti menghadapi tantangan-tantangan. Nah, menurut Pak Yuda apa saja sih tantangan-tantangan saat pengambilan keputusan tersebut? Tantangan yang saya alami pada dasarnya adalah biasanya itu kurangnya ada rasa kesadaran tentang pendidikan. Ya, pendidikan dari orang tua itu belum betul-betul sadar bahwa pendidikan ini penting. Selain itu perhatian terhadap pendidikan dari sisi orang tua ini juga masih kurang. Oke, baik. Hal yang menarik berarti tantangannya malah kepada orang tua ya. Ya, Di mana itu anaknya juga. Anaknya juga kurang sadar bahwa kenapa sih saya harus berlaku disiplin ini. Oke, baik. Itu menjadi tantangan dan juga pasti peluang juga bila mana anak tersadarkan Ya. berubah dengan sangat luar biasa. Oke, baik. Setelah itu tentu dalam menyelesaikan kasus-kasus itu menurut pengamalan Pak Yuda, apakah ada kasus yang bisa selesai saat itu juga atau Pak Yuda biasanya membuat jadwal tertentu, pengaturan tertentu sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut? Kita sudah ada SOP matriks penanganan kasus berkaitan dengan kasus-kasus kecil, di mana kita sudah menerapkan disiplin positif, konsekuensi logis dari apa yang siswa-siswa kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang siswa kita lakukan. Nah, tentu semua yang dilakukannya itu ada konsekuensinya, sehingga ketika pelanggaran-pelanggaran sederhana itu bisa langsung diatasi. Namun untuk masalah tertentu yang mungkin butuh penanganan lebih lanjut, biasanya saya tidak langsung menyelesaikannya. Saya akan diam dulu, kemudian saya akan berdiskusi dengan wakil kepala sekolah, kemudian mungkin guru yang terlibat dan guru BK. Nah, untuk permasalahan yang mungkin sangat penting dan melibatkan banyak waktu, tentu diperlukan waktu khusus dan informasi yang lengkap. Baik, berarti melihat kasusnya dulu Pak Yuda ya. Bila mana kasus itu membutuhkan waktu, tentu ada pengaturan-pengaturan tertentu sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Baik, dalam mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Pak Yuda mempermudah dalam pengambilan keputusan? Jelas. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal terutama rekan-rekan bersama guru, kemudian yang terlibat di dalam sekolah ini itu sangat membantu semua dalam pengambilan keputusan. Selain itu pihak eksternal pun juga ikut membantu bagaimana kami sharing berkaitan permasalahan yang mungkin melibatkan hak anak ya, karena sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak yang itu hal sekecil apapun bagaimanapun kita upayakan agar anak-anak ini merasa nyaman dan aman ketika belajar di sekolah. Luar biasa pengalaman Pak Yuda sudah share kepada saya, kepada kita semua terkait dengan bagaimana Pak Yuda mengambil keputusan selama ini. Nah, dari rangkuman semua itu Pak Yuda, adakah yang bisa Pak Yuda sampaikan yang Pak Yuda bisa berikan sebagai pembelajaran yang Pak Yuda petik dari pengalaman yang sudah lampau dalam pengambilan keputusan? Oke, pembelajaran yang mungkin yang bisa saya petik dari pengalaman saya ketika yang saya sampaikan tadi itu bagaimana saya bisa menumbuhkan rasa kepedulian dan perhatian yang baik, entah itu kepada murid, pada orang tua. Tentu tujuannya adalah untuk majunya pendidikan yang ada di sekolah kita. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Yuda untuk sesi awal ini, bagaimana kita sharing tentang pengalaman Pak Yuda selama ini mengambil keputusan. Sekarang mungkin Pak Yuda juga bisa menyampaikan sharing juga, mungkin ada kasus tertentu yang bisa Pak Yuda sampaikan
yang menjadi pengalaman penting bagi Pak Yuda atau teringat sama Pak Yuda terkait dengan bidang etika? Oke, baik. Terima kasih Pak Reno. Kasus yang pernah saya alami, yang saya jumpai adalah kasus kedisiplinan, terutama anak yang hampir tiap hari terlambat masuk sekolah, datang ke sekolah. Nah, kita kan masuk sekolah jam 7 ya, tetapi setiap hari anak ini terlambat. Pertama karena dulu kita belum tahu bahwa disiplin positif itu membuat siswa itu menjadi sadar betul, sehingga muncul mindfulness dalam diri mereka. Kita menerapkan hukuman, Pak. Kita menerapkan hukuman, tapi ternyata membuat siswa itu tetap aja terlambat. Selanjutnya ketika saya juga guru penggerak kemarin ya, ikut pendidikan guru penggerak, saya menerapkan disiplin positif itu pada peserta didik, di mana ada konsekuensi logis dari apa yang dilakukan. Sebelum konsekuensi logis, saya akan melakukan coaching atau menanyakan kenapa sih kamu itu terlambat. Kemudian hingga nanti kita sebisa mungkin menyadarkan bahwa kedisiplinan itu penting. Selain itu juga mengajak mereka untuk mencari solusi, misalnya terlambat terus akan bangun kesiangan. Nah, bangun kesiangan itu ada faktor-faktor, misalnya tidur kemalaman, kemudian paginya tidak pasang alarm. Maka kita arahkan anak-anak itu untuk menyampaikan mungkin apa saja yang bisa membantu mereka untuk agar besok tidak terlambat lagi. Dan perlunya sangat penting untuk melakukan pemantauan dari kesepakatan yang sudah kita jalani berdua. Misalnya anak ini terlambat, oke deh, alasannya karena bangun kesiangan. Maka apa yang harus kamu lakukan? Ternyata dia harus tidur lebih awal, yang disampaikan. Kemudian dia harus membuat alarm di pagi hari. Alarmnya mungkin biasanya bangun jam 6 sehingga datang yang sekolah terlambat, dibuat jam 5. Kemudian siapa yang bisa membantu membangunkan di rumah. Mungkin itu menjadi solusi bagi mereka agar mereka nantinya tidak terlambat lagi. Dan setelah penerapan itu sungguh sangat terbukti bahwa dari kelas 1 sampai kelas 2 anak terlambat terus. Di kelas 2 semester yang kedua dia sudah tidak pernah terlambat lagi hingga sekarang. Oke, baik. Kalau bisa saya rangkum, saya tarik, misalnya nih si X ya, si X kita sebut namanya, selalu sering terlambat. Lalu dulu kalau saya bisa simpulkan ada opsi apa saja Pak Yuda yang bisa diambil sebelum keputusan itu? Sebelumnya mohon maaf Pak, berkaitan dengan itu, kan kita membahas tentang nilai etika. Ketika saya memilih siswa ini benar dan benar, ketika saya kasih hukuman ya benar. Ya. Tetapi ketika saya tidak memberi hukuman juga benar. Karena kasihan ya, kasihan. Mungkin karena kurang kasih ya sayang di rumah, kemudian ketika di sekolah harus dihukum lagi kayak gitu. Sebenarnya kedua hal ini sama-sama benar, ketika saya mau kasih hukuman atau tidak. Nah, tetapi saya ngambil jalan tengah. Saya tidak memberikan hukuman ataupun saya tidak membiarkan. Luar biasa. Nah, itu ya. Jadi kita mencarikan solusi. Oke, baik. Itu sih. Kalau dari cerita Pak Yuda, menurut Pak Yuda si X ini, si anak ini, kira-kira dalam kasus ini saat Pak Yuda mau menyelesaikan kasus ini, nilai-nilai apa sih yang menurut Pak Yuda yang bertentangan saat penyelesaian ini? Ya, itu tadi sih kalau nilai-nilai yang bertentangan tadi, ketika saya tidak menghukum, anak ini nggak ada efek jerah. Nggak adil juga sama temannya ya Pak? Temannya juga rasa nggak adil ya. Kemudian kalau saya hukum, kasihan juga. Ya. Karena cerita di belakangnya itu ya. Oke, baik. Dalam menyelesaikan kasus ini, saat penyelesaian kasus ini siapa aja sih Pak Yuda yang terlibat dalam penyelesaiannya? Yang jelas pertama saya, Oke. Siswa yang bersama-sama itu. Kemudian saya ajak dia, siapa yang bisa ikut terlibat membantunya, yang membantu mengontrol kamu biar kamu tidak terlambat lagi.
Ternyata di sana peran orang tuanya, Oke. peran kakaknya, dan yang lain adalah peran guru piket di hari selanjutnya untuk memastikan memantau, ya. memantau. Jadi Oke, baik. Nah, kalau dari cerita Pak Yuda itu saat pengambilan keputusan, fakta-fakta apa sih yang menjadi tolak ukur Pak Yuda dalam mengambil keputusan tersebut? fakta-fakta yang saya dapat itu adalah anak terlambat, itu fakta. Kemudian yang kedua, fakta yang terjadi adalah karena dia bangun siangan. Kemudian yang ketiga, orang tua yang tidak peduli, artinya ketika anak bangun siangan nggak dibangunin. Kemudian yang ketiga faktanya adalah dia nggak pasang alarm. Kemudian apa lagi ya? Mungkin itu. Oke, baik. Ya. Itu menjadi faktor-faktor untuk pertimbangan Pak Yuda dalam keputusan yang Ya. fakta-fakta tersebut. Baik. Terima kasih Pak Yuda. Selanjutnya izinkan saya bersama Pak Yuda nanti bantu Pak Yuda. Saya melakukan pengujian terkait dengan keputusan yang sudah Pak Yuda ambil terkait dengan kasus anak tersebut. Baik, menurut Pak Yuda, keputusan yang sudah Pak Yuda ambil tersebut, apakah ada peluang atau risiko terjadinya pelanggaran hukum? Kalau dari yang saya lakukan itu tidak ada resiko keputusan yang saya lakukan untuk membuat anak itu sadar betul bahwa disiplin itu penting. Ya caranya itu kan kita ajak mereka untuk sadar, untuk tidur lebih awal, untuk membuat alarm dia biasa bangun dari pagi. Mungkin alarmnya bukan cuma 1 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Baik. Berarti selama proses pengambilan keputusan maupun keputusan sendiri tidak ada aspek pelanggaran hukum ya, sehingga bisa berisiko untuk hal tersebut. Lalu dalam pengambilan keputusan tersebut, baik keputusan itu sendiri menurut Pak Yuda, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi guru dalam kasus tersebut? Kalau yang saya alami sih nggak ada pelanggaran kode etik ya, karena seorang guru kan tugasnya sebagai pembimbing, teladan, dan sebagai orang yang bisa mengantarkan anak agar anak itu sadar betul akan dirinya, akan masa depannya, tentunya untuk menjadi pribadi yang baik. Oke, baik. Berarti secara kode etik tidak ada yang dilanggar Pak ya. Nah, selanjutnya berdasarkan perasaan Pak Yuda atau intuisi Pak Yuda, menurut Pak Yuda, apakah ada yang salah dalam situasi pengambilan keputusan ini? Karena sudah melibatkan banyak pihak, kemudian kita menjalin kesepakatan, dan juga sudah saya mencari akar masalah dari ketidakdisiplinan peserta didik ini. Saya rasa tidak ada. Tidak ada ya. Berarti nggak ada perasaan salahnya ya. Karena sudah terbukti siswa ini semakin rajin, semakin tepat waktu. Gitu. Baik. Andai kata keputusan Pak Yuda ini dipublikasi di media sosial, diberitakan dan menjadi viral, kira-kira keputusan Pak Yuda ini membuat Pak Yuda nggak nyaman atau gimana? Justru malah sangat senang. Oh, berarti kan senang ya? Ketika viral berarti apa yang saya lakukan itu menjadi hal baik, karena tentu hasilnya sudah tidak. Berarti nggak ada kekhawatiran kalau keputusan ini bisa berdampak buruk ya? Ya. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan Pak Yuda atau idola Pak Yuda bila mana menemui keputusan? Apakah kira-kira sama yang diambil Pak Yuda, apa ada malah menentang keputusan Pak Yuda atau seperti apa? Kemungkinan sama ya, sejalan ya, karena saya betul-betul dalam segi pendidikan itu saya betul-betul menginspirasi dari Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita bisa menuntun murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik. Selanjutnya ini kan Pak Yuda sudah mengambil keputusan nih Ya. berdasarkan tadi antara dihukum atau tidak dihukum. Lalu dapatlah keputusan yang sudah Pak Yuda tetapkan. Nah, bila mana itu sudah berjalan dan saat ini saya tanyakan kira-kira dari keputusan ini ada nggak terbayang kembali ada alternatif keputusan lain
Atau ini yang keputusan Pak Yuda ini sudah fix, itulah gimana? Yang jelas ini Pak Reno, jika ini masih gagal, apa yang sudah saya lakukan ternyata anak ini masih tidak isi dia, mungkin ada alternatif solusi yang lain. Mungkin kita bekerja sama dengan orang tua untuk menjalin hubungan bahwa yang penting bahwa anak ini belajar disiplin. Bagaimana dia bisa datang sekolah tepat waktu, tidak tertinggal pelajaran, dan apabila masih, tentu kita bisa melibatkan peran mungkin stakeholder terkait yang bisa membantu, misalnya dari pihak yayasan ataupun dari pihak perlindungan anak dan perempuan. Itu kalau kasusnya sudah kasus dalam. Oke, berarti kalau berdasarkan cerita Pak Yuda, karena anaknya sudah menuju perubahan yang baik, berarti keputusan yang lama itu sudah bagus. Ya. Tapi bila mana nanti ada ketemu kasus lain, diterapkan dan tidak sejalan, mungkin ada alternatif keputusan yang lain Pak Yuda ya. Oke, baik, luar biasa yang sudah Pak Yuda sampaikan. Untuk penutupnya Pak Yuda, terkait dengan keputusan yang sudah Pak Yuda ambil, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada saya atau kepada kita semua, hasil refleksi Pak Yuda terkait dengan keputusan yang Pak Yuda sudah ambil ini terkait kasus ini? Yang jelas dalam mengambil keputusan itu kita perlu diam. Kalau saya itu biasanya sebelum menentukan keputusan itu saya akan diam selama 30 detik, tarik nafas, keluarkan. Tujuannya apa? Agar diri tenang dulu, kemudian baru kita ambil keputusan. Biasanya setelah 30 detik itu hati sudah tenang, kemudian pikiran yang tenang akan menghasilkan keputusan yang baik. Bukan dalam segi perasaan marah, dongkol, gitu ya. Ketika marah atau dongkol, keputusan pasti bersifat manusiawi ya, kemanusiaan kita, sisi manusia kita bukan sisi kemanusiaan tetapi sisi manusia. Nah, sebagai saran itu kita sebagai pendidik itu kan sebagai teladan bagi peserta didik kita. Apa yang kita lakukan itu juga menjadi contoh bagi anak kita, dan apa yang kita lakukan juga akan siswa lakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih luar biasa refleksinya yang disampaikan Pak Yuda. Terima kasih Pak Yuda atas sharing pengalamannya, sehingga saya dapat banyak dari Pak Yuda dan bukalah matamu